Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik peserta webinar yang berbahagia, seperti yang telah kita ketahui bahwa tema dalam webinar kita pada hari ini yaitu Building Innovation for Empowering the Field of Vocational and Aku dua, yang Zoom lain yang paling. Perkenalkan, nama saya Kadek ini yang akan memandu termin pertama yaitu terkait dengan vokasional. Ya, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada sesi ini, saya akan mendeskripsikan sedikit mengenai materi yang akan kita cerap atau kupas bersama narasumber kita. Vokasi memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas tenaga kerja pada era saat ini, sehingga generasi muda harus dapat bersaing dan terus mengembangkan diri dengan yang lainnya. Kebutuhan dunia industri sangatlah tinggi terhadap tenaga kerja muda, cekatan dan juga terampil. Diprediksi selama 10 tahun ke depan, Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu penduduknya lebih banyak pada usia yang produktif. Hal ini harus dimanfaatkan dengan baik melalui optimalisasi pendidikan demi mempersiapkan generasi yang siap kerja. Ditambah lagi persaingan global akan semakin ketat dan permintaan pasar kerja pun semakin beragam namun spesifik. Bukan hanya itu, dunia industri juga membutuhkan tenaga kerja dengan sikap dan soft skill yang baik, siap dengan perubahan, inovatif, serta memiliki daya tahan yang tinggi. Baik hadirin yang berbahagia, untuk menjawab tantangan tersebut, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Niloh Putu Aripertami atau yang lebih dikenal dengan nama Niloh Jelantik. Nama beliau sudah tidak asing lagi tentunya, terutama di bidang industri. Sebelum saya membacakan CV beliau, saya akan menyapa terlebih dahulu Ibu Niloh. Selamat pagi Ibu, apakah sudah hadir di room ini? Selamat pagi Ibu Niloh. Selamat pagi sayang, apa kabar kalian? Selamat pagi Ibu. Ya, baik, saya izin untuk membacakan CV Ibu terlebih dahulu ya Bu. Iya. Baik, peserta webinar yang saya banggakan, kata "It's all start with love" merupakan titik lidah seorang Niloh Jelantik. Kecintaan Niloh pada sepatu dimulai sejak kecil. Saat ini beliau adalah perancang dan produsen sepatu kelas dunia dengan klien selebriti dunia seperti Julia Roberts, supermodel Giselle Bündchen, dan Paris Hilton yang memakai sepatu dan heels buatan tangannya. Beliau berasal dari Kintamani Bangli dan pernah belajar di Sekolah Bisnis Universitas Gunadarma. Pada tahun 1995, beliau pernah bekerja di PT Primatech Multindo, sebuah perusahaan mesin tekstil milik Swiss. Selanjutnya pada tahun 1996, beliau bekerja di CIC Bank as personal assistant to the representative. Dan pada tahun 2000, beliau memulai posisi penjualan pertamanya di PT Gudang Mas Satria sebagai account executive. Jabatan terakhirnya di Jakarta adalah sebagai account manager di PT Mitra Integrasi Komputindo. Pada tahun 2002, beliau pindah ke Bali untuk bergabung dengan Paul Rock, sebuah perusahaan bergengsi di Amerika, dan pada saat itu beliau dipercaya sebagai direktur pemasaran. Tahun 2003, karena masalah kesehatan, beliau memutuskan untuk berhenti dari karirnya dan memulai usahanya untuk mengumpulkan pengrajin sepatu Indonesia. Tidak hanya itu, beliau mendirikan labelnya sendiri dengan nama brand Niloh, yang sejak 2008 brand tersebut telah berganti nama menjadi Niloh Jelantik. Tidak hanya perjalanan hidup beliau yang sangat menginspirasi kita tentunya, tetapi juga kemurah hatian, pemikiran, telatah, dan masih banyak lagi hal lain yang dapat kita teladani. Sebelum saya persilakan Ibu Niloh untuk menyampaikan pemaparannya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait jalannya diskusi pada termin ini. Yang pertama yaitu pemaparan materi oleh narasumber akan berlangsung kurang lebih selama 40 menit. Yang kedua, setelah pemaparan materi oleh narasumber, kami akan membuka beberapa sesi tanya jawab
Dan yang terakhir yaitu closing statement dari narasumber sebagai penutup diskusi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Ibu Niluh untuk memulai pemaparannya. Silakan Ibu. Ibu Niluh, selamat pagi. Ya, sepertinya Ibu Niluh sedang ada gangguan ya Ibu untuk masalah sinyal. Ya, baik. Peserta webinar yang berbahagia, sepertinya kita akan menunggu terlebih dahulu. Ibu Nilo Jelantik akan memaparkan materi tentunya tentang vokasional. Baik, kami ulang sekali lagi. Ibu Nilo, selamat pagi. Iya, Ibu Nilo, selamat pagi. Baik, karena mengalami gangguan, mohon maaf mungkin ada masalah sinyal untuk peserta webinar. Jadi kita akan menunggu bergabungnya kembali Ibu Niluh di dalam termin yang pertama ini. Ya, sekali lagi narasumber kita ini sangat luar biasa ya. Jadi ada beberapa produk-produk beliau yang tidak hanya sepatu, juga ada tas brand yang dengan kualitas yang luar biasa karena beliau juga memiliki visi bahwa beliau memulainya dengan penuh cinta. Ya, ada beberapa selebriti dunia seperti yang saya katakan tadi, ada Julia Roberts, supermodel Giselle Bundchen, dan Paris Hilton yang juga memakai produk-produk buatan tangan beliau. Ya, apa sudah bergabung Ibu Niluh? Iya, Ibu Niluh sudah bergabung. Hai sayang. Halo. Ya, mohon maaf. Ya, senang sekali rasanya berjumpa Ibu Niluh pada hari ini, luar biasa sekali. Ya, terima kasih Ibu Niluh dan mungkin saya bisa mempersilakan Ibu Niluh untuk memulai pemaparannya. Silakan Ibu. Terima kasih banyak adik kesayangan Mbak Nilu. Terima Iya. kasih banyak juga untuk semua anak-anak mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha yang Ibu sayangi. Ini adalah yang kesekian kalinya kita bersua, yang kesekian kalinya kita bisa berbagi, dan Ibu sangat bangga pada kalian. Di hari Minggu kalian hadir datang dengan penuh semangat, yang dimana teman-teman yang lainnya mungkin sedang berakhir pekan bersama keluarga, tapi kalian bisa meluangkan waktu untuk untuk mendapatkan ilmu, inspirasi dan juga nantinya masukan-masukan dari para narasumber. Terima kasih. Yes, yes. Mohon maaf ini ada sedikit. Tunggu sebentar. Ya, tidak apa-apa Ibu Niluh. Oke, webinar kali ini bertemakan Building a Creative Innovation for Empowering the Field of Vocational and Technology in Higher Education. Jadi pada intinya adalah bagaimana kalian bisa berinovasi untuk nantinya untuk nantinya melakukan pemberdayaan di bidang keahlian di bidang keahlian di tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Kan yang selama ini kita ketahui adalah pendidikan vokasi itu sudah dilakukan oleh sekolah tingkat menengah atas, yaitu oleh SMK. Jadi
sinyal lagi. Iya, Ibu. Tadi kehilangan sinyal lagi ya, Ibu ya. Kita padahal sudah pakai fiber optik loh sayang dari Iya, iya. Bisnet ini. Iya, Hello Bisnet, tolong ya Bisnet. Mbak Niluh tunggu ya, protes buruan. dulu itu Bu, bisnetnya. Oke, boleh silakan. Iya, Ya, tadi sampai di ada 200 lebih. ya, tadi sampai di vocational itu masih pada tahap SMA ya atau sekolah menengah Ibu, sampai di sana tadi. Oke. Jadi pada saat kita kuliah, jika anak-anak SMK ini kuliah, mereka sudah membawa bekal pengalaman melakukan kerja praktik. Hal inilah yang memang tidak dilaksanakan oleh sekolah menengah atas yang dimana komposisi antara teori dan prakteknya itu adalah berbanding terbalik dengan SMK. Nah, yang Mbok Niluh harapkan sekarang nantinya setelah kelas ini berakhir, adik-adik semuanya di sini nanti bisa menjadi kakak bagi adik-adik kalian pada saat nanti kalian satu sudah mulai, kedua kalian sudah mulai menjalankan usaha, ketiga kalian sudah misalnya sudah siap untuk melangkah Memang di luar dari kendali kita ya karena masalah teknis. Kami akan mencoba untuk menghubungi Ibu Niluh kembali. Ya, semoga Ibu Niluh segera bisa bergabung kembali. Ya, Ibu Niluh, apakah sudah bergabung kembali? Share screen apa aja nanti? Ada lagi nggak? Ya. Iya, silakan Ibu Niluh, mungkin sudah bergabung atau belum? Merah lagi. Merah lagi. Merah lagi. Bisa. Panitia mohon dibantu untuk di-mute untuk peserta yang mungkin tidak berkepentingan. Siapa lagi? Saya tahu. Nih. Ya. Oke, terima kasih karena sudah di-mute. Dan sepertinya masih ada gangguan ya, Bu Niluh ya. Sekarang mudah-mudahan sudah bisa lancar. Sekarang mudah-mudahan bisa lancar karena Mbok sedang pinjam hotspot dari PA Mbok. Wah, luar biasa. Oke, jadi kembali lagi ke Bisnet, tolong ini ada 200 lebih ini anak-anakku ini. Jangan bikin kesel ya. Apa namanya? Iya, tidak masalah Ibu. Ya, mungkin bisa lanjut. Harus sabar. Ya. Silakan Ibu. Siap. Nah, jadi nantinya sesuai dengan jurusan kalian, sesuai dengan bidang kuliah yang kalian tekuni, nantinya Ibu berharap kalian akan bisa menjadi mentor-mentor untuk adik-adik kelas kalian, untuk junior-junior kalian, dan bersama-sama kita akan membawa tidak hanya Buleleng juara, akan tetapi juga Bali juara dari desa menuju dunia. Nah, sekarang apa yang bisa kalian kembangkan untuk nantinya menggapai cita-cita kalian seperti itu? Kalian bisa lihat dari potensi-potensi yang ada di ini, HP-nya biarin aja di sini. Kalian bisa melihat dari potensi-potensi terdekat yang ada di desa-desa kalian, yang ada di sekitar kalian, bahkan di sekitar kampus kalian juga kalian bisa melihat potensi-potensi yang ada, dan di sana dengan bekal dari semua jenis mata kuliah, semua jenis mata pelajaran, bagaimana dosen mengajarkan kalian, itu kalian bisa menggabungkannya dengan yang namanya teknologi. Seperti itu. Karena pada saat di tahun 2003 kami memulai usaha,
kami tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang kalian punya hari ini. Jadi kami tidak memiliki fasilitas yang kalian punya seperti itu. Sorry lagi menghilangkan distraksi-distraksi yang Iya, tidak apa Ibu Nilo, tidak apa. sorry. Jadi teknologi hari ini adalah teknologi yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan tidak hanya keahlian kita, tetapi juga meningkatkan bagaimana kita bisa meraih atau misalnya memenuhi cita-cita kita. Kalau zaman dulu, misalnya Mbok Niluh misalnya memulai usaha di bidang sepatu ini, kita mengandalkan hanya email dan SMS untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Hari ini kalian bisa melakukan berbagai jenis komunikasi yang lebih canggih. Bisa dengan video call, bisa dengan Zoom seperti yang kita lakukan saat ini, bisa dengan WhatsApp dan banyak lagi. Bisa dengan Telegram, bisa dengan sosial media dan lain sebagainya. Semua ini sangat memungkinkan karena teknologinya sudah ada. Yang paling penting adalah keinginan kalian. Yang paling penting adalah satu, kalian punya niat dulu. Mbok Niluh, aku ingin menjadi misalnya seorang pelopor yang bisa memasarkan karya tenun di kampungku, Mbok. Karena orang-orang tua kami mengerjakan kain tenun, akan tetapi tidak bisa melakukan pemasaran secara digital misalnya. Atau misalnya kalian memiliki produk atau misalnya karya kuliner yang keren banget, yang terkenal banget di kampung kalian, akan tetapi belum siap dengan proses pengemasan dan lain sebagainya. Nah, dari ke-200 lebih anak-anak Mbok Niluh di sini, Mbok Niluh harapkan nanti kalian bisa flashback, ini hari Minggu, kalian bisa berpikir kembali, oh, apa ya potensi di desa saya? Apa ya yang dikerjakan oleh ibu bapak saya? Bagaimana ya cara mereka berjualan saat ini? Dan apa yang bisa saya lakukan di sela-sela kuliah saya untuk membantu mereka? Jadi nggak harus nunggu lulus kuliah dulu seperti itu, nggak harus nunggu di wisuda dulu baru memulai usaha atau baru mulai membantu orang tua. Bisa dimulai hari ini dengan kita mengurai dulu permasalahannya, mengurai dulu bagaimana jenis-jenis usaha yang ada di masing-masing desa kita, dan bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai solusi. Seperti itu. Ya, ada mungkin beberapa jenis makanan misalnya yang tidak bisa dikemas untuk misalnya dikirim ke luar Pulau Bali misalnya. Tapi apakah ada misalnya jenis buah, jenis sayuran, jenis jenis hasil pangan yang lainnya yang bisa dibuatkan produk turunannya, yang bisa menggunakan kompor yang sama yang digunakan oleh mama dan bapak, yang bisa menggunakan alat-alat masak yang juga digunakan oleh mama dan bapak untuk memasak dagangannya. Dan di saat yang sama kalian bisa memberikan ide-ide, inovasi-inovasi bahwa ini penggorengannya sama, wajannya sama, kompornya sama, dan kita punya misalnya hasil kebun cabai loh Pak, hasil kebun tomat loh Pak, aku bisa buat produk turunannya. Jadi harga tomat yang biasanya misalnya harganya 8.000 atau 10.000 1 kilo, itu bisa naik kelas, itu bisa memiliki nilai tambah kalau misalnya dibuatkan saus tomat yang organik misalnya, atau sambal sambal botol yang organik
dan kalian bisa melakukan branding dari A sampai Z. Nanti Mbak Niluh bisa temani. Nah, seperti itu. Jadi inilah peran teknologi yang menggabungkan antara bagaimana kita rakyat Bali yang masih sangat lekat, sangat erat dengan usaha-usaha, dengan industri-industri yang erat berkaitan dengan tangan. Jadi dialokasikan kalau punya ya modal misalnya, let's say 500.000 rupiah misalnya, atau 1 juta rupiah, punya modal awal untuk kalian membuat sampel atau membuat contoh-contoh dengan kemasan yang kecil. Kalian lakukan soft opening, kalian bagikan kepada dosen, kalian bagikan kepada dekan kalian misalnya, atau ibu atau bapak rektor, kalian sampaikan, ibu, bapak, bu dosen, ini ada karya kami Bu yang kami hasilkan setelah webinar vokasi dan teknologi di hari Minggu kemarin. Mohon dicoba ya, kami tunggu masukannya gitu. Jangan dicoba saja, tapi ditunggu. Jadi kritik terbaik itu kan datang dari pelanggan ya, gitu kan. Nah, kalau kalian nanti misalnya bisa bersatu dari 202 mahasiswa ini, itu kalian akan bisa membuat sebuah teamwork yang sangat kuat. Nah, kalau misalnya kita bisa lanjutkan webinar ini dalam bentuk nantinya kalian punya pilot project, kalian punya perencanaan, itu Ibu akan sangat tertarik untuk membuat sayembara. Nah, sayembaranya itu nanti kalian akan merepresentasikan karya yang ingin kalian tampilkan, merepresentasikan desa-desa kalian dengan kearifan lokalnya, dengan lokal geniusnya, dan kalian menyampaikan kepada ibu dan juga nanti jika kita memiliki tim juri ya, misalnya Mbak Kadek Wirahyuni akan menjadi tim juri misalnya untuk misalnya bagian communication skill-nya kalian, bagaimana kalian nanti merepresentasikan karya kalian kepada calon pelanggan misalnya contohnya gitu kan. Jadi nanti kita bisa lakukan competition, jadi entrepreneurship competition atau apa namanya, atau local genius competition yang nantinya pesertanya adalah kalian mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha. So you compete between you di dalam kampus kalian, dan untuk yang bisa merepresentasikan dengan cara yang terbaik, dengan apa namanya, dengan penilaian dari Mbok Niluh dan mungkin teman juri bahwa usaha kalian itu adalah sustainable, berkelanjutan, siap untuk dipasarkan. Kalaupun misalnya belum siap, kita bisa nanti temani untuk proses apa namanya, pricing, costing, packaging, terus juga untuk proses-proses yang lainnya. Untuk peserta dengan presentasi yang paling keren akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiahnya ini bisa dalam bentuk uang tunai. Jadi bisa dalam bentuk uang tunai yang kalian bisa gunakan sebagai modal awal, dan juga bisa tersedia dalam hadiah-hadiah lainnya. Misalnya hasil karya kalian nanti akan dikurasi dan juga apa namanya, diberikan semacam produk shoot, jadi difotoin dengan cara yang keren oleh nanti fotografer Bali yang kita banggakan, seperti itu. Jadi it's the whole package from A to Z, seperti itu. Semoga nanti bisa kita jalankan bersama ya Kadek ya. Ya, itu ide yang sangat menarik Ibu Niluh. Jadi mungkin bisa memacu semangat juga ya dari mahasiswa yang ada di sini. Keren-keren idenya itu Ibu Niluh. Ya. Jadi yang paling penting nanti pada saat nanti kompetisi sudah berakhir, hadiah sudah kalian dapatkan, it's not over yet gitu loh, belum berakhir karena itu baru permulaan. Jadi kalian akan jadi bisnis plan yang kalian miliki nantinya akan menjadi praktek yang nantinya kalian akan kami dampingi selama let's say 3 bulan.
Nah, selama 3 bulan ini kalian harus mempertanggungjawabkan, walaupun misalnya dana yang misalnya kalian dapatkan misalnya let's say misalnya untuk sebagian orang tidak besar, tapi kita harus memahami kembali konsep memulai usaha itu seperti apa. Karena konsep memulai usaha itu dengan modal HP dan kemampuan kita berkomunikasi itu bisa cukup. Modal 1 miliar pun kadang tidak cukup. Tergantung lagi jenis usaha yang ingin dijalankan. Nah, di sini Mbak Nilu menekankan kalian akan menjalankan usaha yang berkearifan lokal, yang identik dengan lokal genius di desa kalian masing-masing. Contohnya misalnya Sinabun. Sekedar ide ya sayang ya. Contoh misalnya Sinabun. Sinabun itu adalah salah satu desa di Kabupaten Buleleng yang identik dengan tenunan. Tenunannya sangat keren. Begitu juga desa Kalianget. Tenunannya sangat keren. Nah, jika kalian ada yang berasal dari Kecamatan Seririt, ataupun misalnya dari desa Sinabun, itu kalian bisa melihat siapa saja sih yang sudah menjalankan industri tenun ini, sudah sampai di mana mereka, berapa omset mereka, apakah proses pemasaran yang mereka jalankan sudah cukup efektif, apakah mereka sudah memanfaatkan sosial media secara maksimal. Nah, kalian jadikan itu sebagai study case. Kalian jadikan sebagai study case, dan kalian bisa mengambil contoh kain endek Kalianget ini, atau kain endek dari Sinabun, ataupun misalnya dari Sukesade misalnya. Kalian bisa melakukan presentasi, kalian bisa menyampaikan kepada kami bahwa dari omset sekian, misalnya satu usaha tenun omsetnya let's say 50 juta per bulan. Nah, dengan menggunakan cara kami, Mbak Nilu, kami membuat sebuah presentasi, dan kami memprediksi bahwa penjualan akan meningkat misalnya sebesar 30% di 3 bulan pertama, 50% di 6 bulan berikutnya, dan lain sebagainya. Dan di sana kalian akan memaparkan. Dan modalnya apa? Kain tenunnya sudah ada, penenunnya sudah ada. Kalian tidak usah mengeluarkan benang dan alat pintal dan lain sebagainya, tidak usah membayar listriknya, tidak usah menyewa bangunannya. Kalian hanya memerlukan HP. Satu untuk mendokumentasikan. Jadi bagaimana proses pemintalan benang, bagaimana proses pemilihan warna, bagaimana proses pencelupan benang-benang tersebut menggunakan bahan natural, bagaimana kalian mendokumentasikan jenis-jenis pohon yang digunakan untuk sebagai pewarna natural itu. Jadi tidak hanya sekedar selembar kain yang langsung dipakai, tidak. Tapi kalian menceritakan filosofinya. Kalian kembali membawa romansa dari desa di tempat kalian dilahirkan. Itu romantis banget. Jadi bagaimana Nilu Jelantik bisa menjadi sebuah brand, global brand yang dikenal di berbagai belahan dunia. Brand dari Bali yang usahanya dibuat di Bali, dikerjakan oleh anak-anak Indonesia dari berbagai macam provinsi di Indonesia, dan dia mendunia. Karyanya memang cantik, sepatunya cantik, packagingnya keren banget, customer service-nya juga sangat oke. Akan tetapi dia tidak akan lengkap tanpa story. Karena brand itu adalah story. Kamu adalah story. 203, udah nambah ya. 203 anak-anak Ibu Nilu ini adalah sebuah cerita yang orang tua kalian bisa menceritakan. Pada saat itu, sebelum ibu melahirkan kamu, nak, gitu kan. Ibu bertemu dengan bapakmu, menikah, jatuh cinta, dan kemudian kamu lahir. Pada saat mama mengandung kamu, ibu mengandung kamu, gitu kan.
ini loh yang ibu alami, ibu dagang keliling, ibu berjualan dari pasar ke pasar lain, ibu menenun karena pekerjaan ibu adalah penenun, sedangkan bapakmu yang menjualkannya. Itu adalah sebuah cerita dan sebuah romansa yang digunakan oleh berbagai brand di seluruh dunia. Jadi nggak ada langsung brand tuh langsung nongol gitu, jatuh dari pohon gitu, langsung tiba-tiba terkenal tuh. Mereka nggak mungkin lakukan itu. Mereka pasti cerita yang ngenes-ngenesnya, yang nyesek-nyeseknya mereka ceritakan, yang membuat kadang-kadang kita tuh bercucuran air mata. Dan selama cerita kita itu benar dan real dan kita tidak berbohong, that is totally fine. Tidak apa-apa menceritakan kemelaratan kita, tidak apa-apa menceritakan tentang jatuh bangunnya usaha kita, tidak apa-apa menceritakan misalnya proses ditolak pengajuan kreditnya sama bank bolak-balik, itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi anak-anak bisa ini ya, bisa mendapatkan insight ya, ide ya dari apa yang Ibu sampaikan ya. Dari sebuah selembar kain kalian bisa mendapatkan begitu banyak ide. Dengan modal HP kalian bisa melakukan riset kecil-kecilan. Kalian pakai satu buku tulis kecil seperti ini misalnya, buku tulis kecil yang kalian bisa tulis hari pertama mendata jenis pohonnya, atau hari pertama langsung ketemu sama mama, karena kebetulan penenunnya Bu Nilu adalah mama saya sendiri. Oke, cus, lanjut gitu kan. Langsung deh interview mama kan, langsung inget-inget gitu kan. Dan karena karena usahanya ada di depan mata kalian, otomatis kalian akan bisa menyampaikannya dengan bahasa yang lebih nyaman, bahasa yang lebih friendly, bahasa yang lebih lebih dalam, bahasa yang lebih dalam produk knowledge-nya seperti itu. Nah, setelah itu kalian, dan sampai saat ini modal masih minimal ya. Karena pulsa kan sudah punya duluan ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba cukup beli pulsa gitu kan, enggak ya. Nah, di situ kalian membuat sebuah bisnis plan sederhana saja. Sederhana saja. Cara pembuatan kain tenun ini seperti ini, sudah tahu, sudah paham. Proses packagingnya seperti ini, oh masih belum sempurna. Oh, tapi nanti kalau saya sudah dapat modal dari kompetisi ini, saya akan lakukan proses packaging sesuai dengan yang Ibu Niluh ajarkan, dan proses komunikasi sesuai dengan yang Ibu Kadek Wirayuni ajarkan, kan gitu kan. Nah, setelah proses pencatatan itu selesai, kalian akan mempersiapkan presentasi kalian. Nah, jadi nanti mungkin sambil presentasi kalian juga bisa nanti sambil memakainya, sambil mengenakan kain endeknya. Atau kalau tidak, misalnya bisa memanggil salah satu teman, misalnya di kampus gitu kan, bantuin aku bantuin aku mau lomba nih gitu kan, harus memakai cara kain endek dan lain sebagainya, harus presentasi gitu kan, temenin aku ya gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu bisa dilakukan, dan kan tenun adalah satu contoh saja. Bisa diterjemahkan ke dalam karya kuliner, bisa diterjemahkan ke dalam kriya yang lain, bisa diterjemahkan juga ke dalam teknologi. Misalnya kalian membuat aplikasi, teman-teman sudah bikin karya semua nih Bu Niluh gitu kan, teman-teman sudah bikin tenunan, anyaman, bokor dan lain sebagainya. Saya yang menyempurnakannya dan membentuk dan membuat marketplace-nya. Atau misalnya menggunakan marketplace yang sudah ada, saya siap untuk memasarkannya, dan kalian presentasikan bagaimana nantinya kalian akan memasarkannya, bagaimana nanti perhitungan profit sharing-nya, bagaimana nanti transparansi penjualannya, bagaimana nanti kalian cara berkomunikasi kalian dengan pelanggan, seperti itu misalnya. So jadi 200, oh ya ampun, naik terus ini jumlahnya sayang, 215 sekarang. Ya betul Ibu Niluh, ini sepertinya sangat tertarik ya dengan pembicaraan atau hal-hal yang bisa dibagi dari Ibu Niluh. Guys, semakin naik terus dari tadi, saya sudah cek juga Ibu. Banyak yang tertarik ya, mudah-mudahan nanti
bisa terlaksana ya segala hal yang disampaikan Ibu. Gitu. Jadi lomba ini bukanlah sekedar impian anak-anakku sayang. Kompetisi ini kita gaskan, kita wujudkan dia menjadi nyata. Tunggu sebentar Mbak Lulu sambil ganjel. Oke. Nah, seperti yang kita lihat di layar ini, jadi bagaimana membangun inovasi yang kreatif untuk nantinya kalian bisa melakukan pemberdayaan secara skill vokasional dan juga di saat yang sama kalian bisa menerapkan teknologi. Jadi menggabungkan antara teknologi dengan kearifan lokal ini dan sangat-sangat memungkinkan sudah banyak sekali yang sudah mempraktikannya, yang banyak sekali yang sudah melakukannya. Akan tetapi tetap harus diingatkan, tetap harus diberikan semangat karena dengan perkembangan teknologi sekarang ini kita cenderung konsentrasi kita cenderung terpecah karena banyaknya sosial media, kita tidak ikut andil di dalamnya sebagai pelaku aktif. Misalnya menggunakan sosial media itu sebagai misalnya sarana untuk kita meningkatkan pemasukan misalnya, atau sarana sebagai kita untuk meningkatkan keahlian. Akan tetapi tidak jarang sosial media itu kita gunakan secara tidak sengaja gitu kan, untuk menjadi tempat yang dimana nantinya tidak produktif sama sekali buat kita gitu loh. Nah, hal inilah yang ingin Mbak Nilu ingatkan. Jadi ada 24 jam waktu kalian. Yang jelas 8 jam itu adalah untuk belajar di kampus. 8 jam berikutnya adalah untuk bobo. Jadi kalian masih baby nih, masih anak-anak, masih remaja, menjelang dewasa kalian harus bobo yang cukup. Oke. 8 jam kemudiannya lagi untuk apa ini? Nah, 8 jam kemudiannya lagi inilah untuk me time, friends time, studying time, dan untuk learning time. Jadi kuliah di kampus itu adalah kuliah yang baku, yang kalian harus jalani, yang harus kalian ikuti hingga kalian lulus nanti. Tapi 8 jam ketiga yang Ibu jelaskan sekarang adalah bagaimana kalian menambah keahlian kalian di luar ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di kampus. Gunakan teknologi. Itu Dadong Google itu keren banget itu. Ya, Dadong Google itu keren banget. Maksimalkan. Mbak Nilu banyak sekali belajar dari Google, dari internet, bagaimana how to do it yourself gitu kan. Bahkan menjahit pun Mbak Nilu banyak mendapatkan ilham dari YouTube misalnya seperti itu. Jadi maksimalkan. Oke. Dan impian kalian, apapun cita-cita kalian, apapun impian kalian, nantinya kalian sudah bisa mencatatnya hari ini di hari pertama. Ke-204 mahasiswa ini akan menulis mimpi saya. Gitu. Ditulis tanggalnya. Per hari ini, tanggal 20 November 2022. Buat deadline-nya. Nanti Mbak Nilu akan diskusi dengan Ibu Kadek untuk mengkonkretkan planning kita ya. Mengkonkretkan planning kita. Jadi kapan akan dilaksanakannya, sampai kapan masa berlakunya, deadline-nya tanggal berapa, dan bagaimana proses penjuriannya, kapan finalnya, hadiahnya seperti apa. Wah, karena itu pasti salah satunya juga hadiahnya kan, gitu kan. Ya betul, tapi yang paling penting sebenarnya pengalaman dan juga lanjutan ya Bu ya dari proses ini ya. Jadi nanti saya menyampaikan tinggal kurang lebih 10 menit lagi Bu. Sebenarnya lagi 5 menit, cuma kalau 10 menit juga tidak masalah.
waktu Yap. untuk Ibu memberikan pemaparan. Ya, silakan Ibu dilanjutkan. Ibu konsentrasi sekarang di satu jenis karya, di satu jenis produk, agar tidak terlalu melebar. Jadi dari satu karya itu kalian bisa hapus, misalnya tulisannya, misalnya Ibu sekarang sedang bahas mengenai endek Bali. Endek Balinya kalian bisa hapus. Kalian gantikan dengan, kalau di desa saya nggak ada endek, Mbak Niluh. Di desa saya adanya misalnya kerajinan besek dari bambu. Oke, ganti besek gitu. Atau ada kerajinan-kerajinan yang lain. Atau misalnya ada keahlian-keahlian yang lain. Misalnya kalian misalnya apa namanya? Suka punya desa atau misalnya punya keluarga yang misalnya suka menjahit, suka membordir, misalnya suka menyulam dan lain sebagainya. Seperti yang kalian lihat di belakang kita, ini adalah berbagai jenis kain yang berasal dari berbagai kabupaten di Bali, berbagai provinsi di Indonesia, dan Oh, kalau cantik-cantik sekali ya. Ibu Nelo ya, cantik-cantik sekali tuh. iya sayang cantik-cantik banget. Kalau yang Ibu pakai ini adalah kain tenun dari Desa Kalianget, Seririt. Wow, keren. Iya, iya. Wow, bagus sekali Ibu. Mm-mm. Bahannya dari sutra, Hmm. dikenal dengan nama Sutra Mastuli dari Kalianget, Desa Kalianget. Nah, kalau yang sekarang Ibu pegang ini adalah dari Gianyar. Ini adalah kain tenun endek Gianyar yang menggunakan pewarna alami. Wah, bagus sekali. Seperti yang tadi sampaikan kan, kalian nanti bisa misalnya mendokumentasikan bahan-bahan apa saja yang digunakan sebagai bahan pewarna alami tersebut. Ini semuanya adalah kain endek. Jadi negeri kita itu sangat indah, sayang. Negeri kita itu sangat indah dengan berbagai macam potensinya, berbagai macam warisan dan budayanya juga, dan kita harus melestarikannya sama-sama, karena event boleh ada G20, ada G apapun itu gitu kan, tapi itu kan tidak menjadi apa ya, tidak bisa kita jadikan sandaran selamanya gitu, karena hidup harus berjalan gitu kan. Makan kan cuma ada pada saat G20 kita perlu makan kan gitu kan, ya enggak, harus continue, harus sustainable, harus memikirkan jangka panjang, kelangsungannya bagaimana, ancamannya seperti apa, apakah dari segi harga bahan baku yang tambah lama tambah mahal, apakah dari sisi bahan bakunya belum bisa di resource secara lokal, tapi harus diimport misalnya, itu adalah ancaman-ancaman yang kita bisa carikan solusinya. Kita bisa tuh tarik jambotnya pemerintah tuh satu-satu gitu kan, duduk manis gitu kan. Ya nanti kan Mbak Nilu nanti yang ngerjain itu ya. Kalian berkreasi nanti. Masuk ke orang-orang yang kemarin mempermasalahkan endek ya, Ibu Nilo. Oke, mohon maaf ya Kadek. Ada Itu padahal karya yang sangat luar biasa sebenarnya untuk endek ini ya, karena tadi masih ada hubungan pembicaraan Ibu Nilo dengan endek ya, dan kain-kain tadi yang ditampilkan juga wah luar biasa ya kalau kita lihat Ibu Nilo. Nah, jadi kayak kemarin nih, Dek, gitu kan. Ya, Bagaimana tanggapan ada beberapa warga negara asing ya, dia memberikan tanggapannya di Twitter. Walau Mbak Dilu kan tidak begitu familiar sebenarnya sama Twitter. Tapi karena nasionalisme itu langsung keluar gitu kan, cus gitu kan ke Twitter. Nah, dia bertanya gitu kan, what are these idiots are wearing gitu kan? Idiots are wearing gitu kan. Ini orang idiot ini pakai apaan ya gitu kan? Apa yang dipakai gitu bahasanya kan? Kita bisa memiliki beberapa pilihan untuk menjawab. Satu, kita bisa reaktif, kita nyolot, apaan sih lu menghina kami begini 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 gitu kan? Oke.
mungkin juga tidak salah. Kenapa? Karena ya memang nada pertanyaannya bernada hinaan gitu kan. Kedua, kita bisa diam saja. Ah, sudahlah, ntar juga hilang tuh berita gitu kan. Ketiga, kita bisa memberikan product knowledge. Mbak Nilu memilih yang ketiga. Iya. Padahal gedak sekali nih kan. Ya, maunya udah ngomong, awas kamu ya gitu ya. Jawab dengan cara yang ketiga tadi ya, Ibu Nilo ya. Ibu jawab dengan cara yang ketiga. Menjawabnya adalah, kain endek adalah karya tenunan tangan yang ditenun oleh apa namanya, oleh warga kami secara turun-temurun. Satu lembar kain endek bisa membutuhkan waktu dari 1 minggu hingga beberapa bulan untuk menyelesaikan per lembarnya. Jadi bahasanya itu simple, clear, jelas. Jadi malah justru dia menghina, hinaan dia, batu yang dia lemparkan kita rubah menjadi berlian. Iya, iya betul. Rubah menjadi emas. Dan di saat yang sama Mbak Dilu jualan dong. Mbak Nilu jualan, jadi Mbak Nilu langsung tugas tuh ngetek semua pertenunan yang ada di Bali kan. Iya betul sekali loh, betul. Dan ini sebenarnya juga salah satu strategi dan bagaimana setiap produk atau wirausaha nantinya itu pasti akan ada orang yang senang, ada yang tidak senang, tertarik atau tidak tertarik. Mungkin Mbak Nilo bisa berbagi ya bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu ya. Ya, mohon dibantu Mbak Nilo untuk adik-adik mahasiswa kita supaya Jadi, kuat mentalnya. oh siap-siap. Jadi yang tadi Mbak Nilu ceritakan adalah bagaimana saat orang itu kurang senang. Dia itu kurang senang sama orang yang make, tapi kebablasan. Gitu loh. Apesnya dia itu orang-orang ini memakai kain endek. Apesnya si pembuat status itu, kain endek itu punya banyak orang yang menyayangi. Kain endek itu punya banyak orang yang apa ya, yang bangga akan kain tersebut. Dan kain endek itu punya seorang kakak yang melindungi, yaitu Mbak Nilu Jelantik. Jadi buat Mbak Nilu, kita itu tidak memiliki banyak hal di pulau ini. Tapi hal-hal yang kita miliki itu adalah hal-hal yang harus kita benar-benar lestarikan, kita sayangi. Salah satunya adalah peninggalan yang sekarang tetap ditekuni oleh orang-orang tua kita, yaitu kain tenun ini. Jadi strateginya seperti yang tadi Mbak Nilu sampaikan, Mbak Nilu mengambil strategi yang ketiga. Langsung viral kan, di screenshot banyak orang gitu kan. Jadi serang dia oleh netizen. Yang bersangkutan itu diserang 60.000 tidak salah, 60.000 komentar atau berapa ya? 65.000 komentar dan itu terus going on. Dan di apa namanya di page Nilu Jelantik itu juga ada ribuan komentar, dan di sana banyak pakar komunikasi yang berkomentar. Banyak apa namanya banyak PR public relation, banyak PR communication eksekutif yang komentar di sana. Karena buat mereka ini pelajaran nih. Ini satu kelas nih. Satu kelas bagaimana public speaking itu harus dilakukan. Bagaimana kamu menjawab sebuah hinaan itu berbalik dengan pujian. At the end of the day, dia akan bisa melihat, dia akan bisa menilai bagaimana kamu mengatasi sebuah permasalahan itu dengan bijak. Nah, jadi dia dihujani hujatan. Pokoknya hujatannya banyak banget, puluhan ribu, itu belum yang di Twitter. Sedangkan tanggapan Mbak Nilu dihujani oleh pujian. Dan di saat yang sama, para penenun ini dihujani orderan. Oh, keren kan? Oh, keren. Ya, di balik hujatan ada kesempatan ya. Di balik hujatan ada cuan. Ada cuan. Oke, luar biasa. Kita jadikan hujatan itu sebagai cuan kan gitu, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur, dengan tanpa melupakan prinsip dan integritas kita,
dengan tetap taat sebagai warga negara. Dalam hal ini kita sebagai apa namanya, warga negara taat pajak gitu kan. Nah, jadi kita kembali lagi sebelum Mbak Nilu akhiri ya kelas kita. Jadi bagaimana merespon komplain dari pelanggan? Suatu saat nanti mungkin jajannya kurang enak, tipatnya kurang pedas, terus satenya kurang mateng, kainnya kurang terang atau misalnya luntur dan lain sebagainya. Jahitan baju kebaya yang kalian jahit misalnya kurang rapi. Pelanggan akan komplain, akan mengeluh. The first word, kata pertama yang harus kalian simpan, yang harus kalian ucapkan kalau kondisi-kondisi itu ada adalah maaf. Ampurayang nggih. Mohon maaf. Maaf dulu nih, jangan ngeles dulu. Jangan ngeyel dulu. Jangan misalnya, oh tapi. Contoh sederhana misalnya kiriman kalian telat nyampenya. Wih, kalian juga ada emosi kan? Wah, ini kurirnya yang salah nih gitu kan? Kurirnya nih, awas nih kurirnya, saya viralkan nanti kurirnya. Kalian sebaiknya duduk dulu, mundur 3 langkah, tarik napas panjang, kembali tadi lakukan apa yang Ibu sampaikan, minta maaf. Tidak apa-apa nanti berantem sama kurirnya, it's okay. Tapi pada saat pelanggan komplain, bukan urusan si pelanggan kalian akan berantem sama kurirnya. Kalian harus meminta maaf. Setelah meminta maaf, menyampaikan kalian akan memperbaiki ketidaknyamanan yang dialami, memperbaiki kesalahan tersebut. Setelah itu melakukannya. Jadi jahitan yang kurang rapi dibenerin, dibuat lebih cantik dan lain sebagainya. Setelah itu kalian persembahkan lagi karya yang sudah benar ini. Jadi jangan pernah lupa bahwa pelanggan itu adalah darah kalian. Pelanggan itu ada di setiap denyut nadi kalian. Selama komplain yang disampaikan berkaitan dengan karya yang kalian jual, usaha yang kalian jalankan, kalian harus meletakkan pelanggan itu seperti seorang princess, seperti seorang queen, seperti seorang king gitu kan. Iya. Ya, kecuali kalau misalnya ada hal-hal di luar pelayanan pelanggan, produk dan lain sebagainya, kalian misalnya berselisih paham dengan pelanggan, silahkan kalian membela diri, silahkan kalian duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan si pelanggan tersebut. Oke? Okay? Luar biasa. Ya, baik. Terima kasih Ibu Niluh, luar biasa sekali ya. Dan berikutnya terpaksa ini harus saya akhiri dulu Ibu Niluh karena ada sesi tanya jawab setelah ini Ibu ya. Sepertinya banyak peserta yang penasaran ini. Oke, baik untuk peserta webinar silakan raise hand apabila dari peserta ada yang ingin bertanya kepada narasumber, atau kalau malu-malu misalnya bisa di kolom chat ya, bisa ditulis di kolom chat. Tadi sudah saya lihat ada satu orang yang raise hand. Ya, ternyata raise hand-nya menghilang ini Ibu Niluh sebentar. Tadi ada yang raise hand satu orang. Ya, kami masih menunggu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu dosen yang masih setia berada di sini. Dan untuk peserta webinar sekali lagi silakan bertanya karena ini adalah materi atau kesempatan yang sangat luar biasa tentunya ya. Kita kedatangan seorang narasumber yang sudah go internasional dan saya sangat ngefans sekali juga nih dengan Ibu Niluh ini. Saya mengikuti terus ya berbagai hal berita dan lainnya tentang Ibu Niluh, dan sekali lagi saya tawarkan untuk rekan-rekan. Ya, sambil menunggu Ibu Niluh, mungkin masih ada yang malu-malu atau berpikir ya Ibu Niluh ya. Saya ada beberapa pertanyaan Ibu Niluh. Apa saat itu Ibu Niluh berpikir saya membuat sepatu? Gitu. Ada histori atau hal-hal yang mungkin membuat Ibu Niluh harus memilih industri sepatu gitu. Dan sekarang ada tas juga ya Ibu Niluh ya? Untuk tas dan sepatu sebenarnya sudah sebentar ya saya. Sudah lama, akan tetapi memang jumlah koleksi dari sepatu dan tas itu memang komposisinya memang sepatu jauh lebih besar. Jadi 90% sepatu, 10% tunggu sebentar saya. Iya.
Jadi pertama yang kita ketahui brand dari Bu Niluh itu adalah sepatu ya, yang terkenal lalu sampai digunakan oleh Julia Robert dan artis-artis lainnya gitu ya. Ibu Niluh bagaimana sih sebenarnya awal ide itu kenapa harus sepatu? Apakah pernah bekerja terlebih dahulu dulu atau memang ada histori? Oh dulu nih saya agak susah cari sepatu yang pas misalnya seperti itu. Bagaimana Ibu Niluh? Tidak, jadi latar belakang Mbak Niluh berusaha di bidang sepatu ini tidak ada latar belakang pernah bekerja di perusahaan sepatu. Justru sebelumnya Mbak Niluh bekerja di perusahaan teknologi. Iya, iya, betul. Di Jakarta. Setelah itu Mbak Niluh pindah ke Bali untuk menerima tawaran posisi sebagai marketing director atau direktur pemasaran di sebuah perusahaan fashion Amerika yang berbasis di Bali. Jadi pabriknya ada di Bali. Dan di sana tugas Mbak Niluh adalah untuk meningkatkan revenue mereka, melakukan proses ekspansi dari perusahaan tersebut. Waktu itu tahun 2002. Jadi di tahun 2002 bulan Januari Mbak Niluh ambil tanggung jawab tersebut, dan setahun kemudian omset dari perusahaan tersebut meningkat 330% dalam setahun. Jadi 330%, kita juga menambah jumlah toko-toko retail di seluruh Bali, bahkan juga di Jogja dan juga di Jakarta. Kita juga merambah pasar internasional yang lebih luas, karena pada saat peristiwa bom Bali itu kita ketahui sama-sama bahwa Bali sempat mati suri. Dan pariwisata saat itu kita tidak bisa prediksikan kapan akan kembali. Jadi Mbak Niluh menempuh cara yang memang saat itu out of the box ya. Jadi tidak lazim ya pada masa itu. Di tahun 2002 itu belum ada sosial media dan lain sebagainya gitu kan. Itu kita nekat pameran ke New York. Dan hasil dari pameran di New York itu selama 3 hari kita Mempromosikan. Tunggu sambil ngecas laptop. Ya. Itu hasilnya ya memang di luar prediksi kami ya. Ya. Jadi waktu itu penjualannya selama 3 hari itu hampir 4 miliar. Wow. Dari tidak sesuai ekspektasi malah melebihi ya. Jauh melebihi karena kita dari Bali itu kan dengan mental yang sudah down ya. Gitu kan, bom Bali gitu kan, habis itu mau berangkat ke Amerika prosesnya susah banget karena waktu itu kan memang proses screening dari orang-orang yang terbang ke Amerika itu kan benar-benar diketatin banget gitu kan. Kita itu kan niatnya adalah ingin memperkenalkan karya dari Bali ini, tapi kok ribet banget prosesnya gitu kan, sampai harus kasih sertifikat rumah segala macam lah, pokoknya macam-macam deh prosesnya gitu kan. Jadi dan capek banget karena waktu itu kami membawa garment itu sebanyak 300 pieces, itu kami bawa sendiri garmentnya. Wow, luar biasa. Waktunya sudah tidak memungkinkan. Kami juga pasang pemasang stand kami sendiri. Jadi kan menggantung 300 baju, dan malam sebelumnya kami menyetrika. Menyetrika ke 300 garment itu, masang poster sendirian. Jadi kita bikin poster, masang poster sendirian. Pokoknya semuanya sendirian. Mbak Niluh bersama saat itu production manager Ibu Titi menemani Mbak Niluh. Jadi kita cuma berdua-duaan. Wah. Waktu itu bulan September kita pakai kebaya brokat. Jadi bisa dibayangkan 5 derajat Celcius, demi gitu kan, jengah sajaan gitu kan, aduh pokoknya harus mendagang gitu kan nggak mungkin pakai mantel gitu kan nggak kelihatan kainnya kan.
Udah gitu pakai high heel lagi. Kan nggak mungkin pakai sepatu cat waktu itu kan gitu kan. Iya, iya. Jadi itu kita jabani, pulangnya kita jalan kaki, makan waktu itu di fast food gitu kan. Pokoknya benar-benar kayak anak hilang gitu kan di New York gitu kan, pertama kali ke Amerika gitu kan. Dan iya. Dan Astungkare di hari ketiga kita mengepak apa namanya barang-barang kita. Mbak Niluh meeting dengan owner saat itu di New York, dan karena Mbak Niluh melihat omsetnya begitu bagus, Hmm. omset ini kan sudah jadi omset gitu kan. Ya. Nah, Mbak Niluh kepikiran waktu itu ingin ekspansi di Amerika. Hmm. Nah, jadi Mbak Niluh sampaikan ke owner saat itu, aku tinggal di Amerika saja, aku tinggal di New York. Nanti aku akan lakukan proses komunikasi dengan prinsipal-prinsipal di New York, dengan showroom-showroom di Amerika. Kita pameran-pameran di Las Vegas, di LA, di California, dimanapun itu. Titi akan pulang ke Indonesia. Titi akan pulang ke Indonesia. Ya sayang. Taruh di sini aja. Titi akan pulang ke Indonesia. Dan saat itu ditanya, terus bagaimana kamu bisa menjalankan divisi kamu? Karena Mbak Niluh Bali itu punya divisi marketing namanya, sales and marketing. Jumlah tim marketing kami waktu itu sekitar 30 orang. Waduh, luar biasa. Productionnya. Tapi karena waktu itu kan kita semangat langsung naik kan, langsung nge-charge gitu kan. Wah ini keren banget nih jualan di sini nih, enak banget gitu kan. Udah kamu pulang gitu kan, Mbok ini gitu kan, aku di sini gitu kan. Nah, waktu itu sudah plannya sudah hampir final. Jadi Mbak Niluh tinggal di New York, Titi pulang ke Bali, divisi marketing akan Mbak Niluh lakukan secara online. Waktu itu sudah ada Skype ya, jadi bisa pakai Skype. Akan tetapi sekali lagi jika Mbak Niluh mungkin melakukan hal itu di saat itu, mungkin sekarang tidak duduk lagi bersama Kadek. Ya betul, tidak bisa berbagi lagi. Sudah di Amerika sekarang. Tidak bisa bercerita tentang lahirnya Niluh Jelantik itu seperti apa, bagaimana jatuh bangunnya Niluh Jelantik gitu kan. Ya, Karena Niluh Jelantik itu lahir dari kondisi di mana Mbak Niluh saat pulang dari Amerika, itu karena Mbak Niluh sangat memforsir waktu itu kondisi Mbak Niluh itu drop. Ya. Drop, dan saat itu harus operasi, 2 macam operasi waktu itu. Ya. Jadi waktu itu ya memang dihadapkan kepada pilihan mau hidup apa mau mati gitu kan. Nah, akhirnya impian Amerika itu Mbak Niluh kubur dalam-dalam. Akhirnya Mbak Niluh fokus kepada kesehatan Mbak Niluh, dan di sanalah akhirnya Mbak Niluh mengambil keputusan untuk berhenti bekerja di perusahaan dan memutuskan untuk istirahat sejenak. Hingga akhirnya sebulan kemudian lahirlah Niluh. Iya, oh Niluh yang brand yang pertama ya, oh Niluh. Oke, maaf saya potong dulu ini Mbak Niluh karena banyak pertanyaan ternyata sudah saya pancing-pancing ya Mbak Niluh ya. Ternyata ini ada Vina Arveni dan ada Made Eva Sudayana. Mungkin satu orang dulu, Vina, silakan. Secara singkat ya Vina untuk pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya kepada Ibu Niluh mengenai penjelasan Ibu tadi dalam memulai modal dalam memulai usaha. Nah, bagaimana sih menurut Ibu jika ada seseorang yang ingin memulai usaha tapi dia belum mempunyai modal? Nah, menurut Ibu bagaimana sih bagusnya orang tersebut? Apakah kita harus mengumpulkan modal terlebih dahulu atau kita mengambil jalur untuk meminjam modal? Oke, terima kasih. Yang pertama tentang modal dulu Mbak Niluh ya, tapi saya skip dulu sebentar. Ada Eva satu lagi, mungkin 2 penanya dulu. Silakan Eva. Ya baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana sih cara closing secara cepat atau mendapatkan konsumen secara konsisten dalam hari ke hari, sedangkan persaingan itu sangat ketat di sosial media. Gitu aja. Ya. Oke, mendapatkan konsumen secara berkala gitu ya, tetap gitu ya. Oke, yang pertama juga tentang mendapatkan modal, Ibu Niluh. Silakan Ibu Niluh untuk menjawab pertanyaan dari Vina dan juga Eva. Oke, Mbak Niluh tulis dulu ya. Ya, silakan. Jadi yang pertama masalah bagaimana mendapatkan modal, apakah minjam dulu atau bisa pinjam dengan Ibu Niluh mungkin nanti. Ya. Tadi kan sudah disampaikan kita akan bikin kompetisi. Iya betul.
apa namanya, untuk jenis usaha yang akan kalian jalankan itu kan kalian bisa dan harus kembali pulang ke kampung halaman untuk kalian melakukan riset di kampung saya itu ada apa saja. Dan tadi Bu Nilu sudah sampaikan secara detail salah satu contohnya. Oke, dari 202 ini, dari 202 anak-anak Ibu Niluh ini, mohon nanti Kadek bisa mendata mereka semua. Jadi kita mulai tantangannya nanti ya. Kita mulai tantangannya akan ada modal 5 juta rupiah. Ini kita mulai saja langsung. 5 juta rupiah nanti untuk proses untuk apa namanya, untuk presentasi ataupun nanti untuk produk yang kalian presentasikan yang paling keren, yang sustainable, yang menerapkan kearifan lokal, yang berasal dari desa kalian. Jadi yang sudah ada sekarang kalian sempurnakan. Jadi ini hanya berlaku khusus untuk kita bicara sekarang khusus untuk kriya ya. Iya. Jadi kita fokus ke kriya. Jadi nggak melenceng kemana-mana. Jadi Buleleng itu sangat kaya dengan tenunannya, sangat kaya dengan kerajinan anyamannya, sangat kaya dengan kerajinan bokornya, dengan gongnya, dengan apa namanya, dengan kain tie-dye-nya yang ada di Tejekule ya. Sudah banyak contoh yang kalian bisa pilih. Mantap. Itu sudah salah satu modal sebenarnya ya Ibu Niluh ya. Jadi ada presentasi ya, ada hadiah 5 juta. Wow. Kalian bisa gunakan itu sebagai tambahan modal untuk membeli HP yang lebih apa namanya, yang lebih mumpuni untuk menyimpan file misalnya, atau untuk misalnya menjadi cicilan awal laptop misalnya, atau misalnya untuk apa namanya, membuat sebuah website ataupun wadah digital marketing yang ingin kalian lakukan. Betul. Siap ya menerima tantangan Bu Niluh ya, ke 204 mahasiswa di sini. Harus. Nanti akan kami tindak lanjuti ini Ibu Niluh. Terima kasih banyak atas dukungannya ya. Selain diberikan ilmu, diberikan modal juga sebenarnya, ini bagian dari modal ya sebenarnya ya. Itu sangat luar biasa. Ya. Dan ini berlaku untuk dan bisa nanti disampaikan kepada internal semua mahasiswa Undiksa. Oh ya, baik Ibu. Ya, luar biasa. Kita lakukan di dalam kampus saja dulu ya, dalam kampus Undiksa. Dan nantinya bukan hanya modal, akan tetapi pendampingan. Karena kalaupun misalnya modal terus produknya nggak bisa dijual juga percuma. Betul. Produk akan menjadi produk saja, tapi tidak ada yang mengenal, tidak ada yang melihat gitu kan. Nanti kami akan lakukan pendampingan dan sekaligus akan kami promosikan. Keren banget kan? Benar, keren sekali. Dimodali, didampingi, gitu kan? Dipromosikan pula, gitu kan? Iya. Lanjutan namanya ya. Oke, betul. Sudah ada ratusan ribu kesayangan Niluh Jelantik. Sebagian dari mereka juga sudah menonton secara live. Nanti Mbak Niluh akan perkenalkan kalian. Jadi kalian harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Jangan memiliki pemikiran, wah saya cuma mahasiswa Bu Niluh, saya cuma orang dari desa gitu. Oh jangan. Iya. Gitu loh. Kalian harus bangga pada diri kalian harus percaya diri, kalian harus bisa menerapkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh dosen-dosen kalian. Dan hari inilah tantangannya. Kita mulai nih muter ya. Ini belum dimulai ya, tapi kan sudah mulai muter, ambil buku kecil, sudah ada potensi 5 juta rupiah di tangan, oke? Jangan disia-siakan. Dan itu ada salah satu sumber modal. Kalian mengikuti kompetisi-kompetisi yang saat ini banyak dilakukan. Pada saat zaman Ibu dulu nggak ada tuh yang bikin kompetisi sayang, nggak ada yang bikin lomba-lomba ini itu dengan hadiah sayembara dan lain sebagainya. Ya, luar biasa. Ya, di tahun 2016 kalau tidak salah itu Mbak Niluh kan menjadi brand ambassador dari Top Coffee. Iya. Itu kami mengadakan kompetisi. Hadiahnya saat itu adalah
650 juta rupiah. Zaman Loh, itu sangat besar zaman itu ya, Mbok Niluh ya. ya 650 juta rupiah ya untuk, karena Mbak Niluh aja memulai Niluh Jelantik dengan 18 juta loh. Ya, ya, ya. Gitu. Dengan 18 juta, sekarang kita menjadi sebuah usaha yang bisa membayar pajak puluhan bahkan ratusan juta rupiah sebulan. Pajaknya saja. Modalnya 18 juta. Gitu. Jadi bisa dibayangkan omsetnya ya gitu kan. Iya, betul-betul. Nggak apa-apa diketahui sama orang pajak karena kita dekat sama Sudah orang banyak. pajak. Pajaknya. Untuk pertanyaan kedua ini Mbak Niluh, ada dari Eva itu yang tadi bagaimana caranya untuk mendapatkan pelanggan yang berkelanjutan mungkin ya maksudnya ya, terus menerus. Mbak Niluh ingin lanjutkan yang pertama lagi, yang modal satu lagi ya. Iya, iya. Jadi Baik. satu, modal itu bisa kalian dapatkan dengan cara mengikuti lomba, sayembara dan lain sebagainya. Kedua, kalian bisa dapatkan modal itu misalnya dari orang tua, dari keluarga. Tapi dengan catatan harus dicatat, jangan sampai nanti piring di rumah terbang semua karena kita itu ingkar janji atau padahal utang udah dibayar tapi yang menerima juga lupa gitu loh. Harus dicatat atas materai. Bila perlu punya teman di kampus yang lulusan yang jurusan hukum, nah dia kan mau jadi cita-citanya jadi notaris nih. Ya udah, kamu kuliah di Fakultas Hukum ya. Cita-citanya jadi notaris atau jadi lawyer ya. Nih bantuin aku dong bikinkan surat perjanjian seperti itu. Nanti kalau usahaku jalan, kita partneran ya. Kamu bagian legalnya atau gimana gitu kan. Itu kedua. Ketiga, bisa dapat dari bank. Nah, bisa dapat dari bank ini kalau sekarang kan ada KUR namanya. Kredit Usaha Rakyat. Akan tetapi jika usaha itu belum memiliki bisnis plan, usaha itu belum terlihat hasilnya, usaha itu dinilai tidak akan memberikan potensi bahwa dia akan lanjut atau akan berusia panjang, itu sudah otomatis ditolak. Hari ini kalian punya KUR. 20 tahun lalu Niluh Jelantik itu berdiri, jangankan KUR. Kita kalau kredit, ini Mbak Niluh tuh mantan direktur loh, mantan direktur perusahaan, sudah melanglang buana, sudah punya sertifikat tanah, sertifikat rumah, mengajukan pinjaman yang nilainya itu waktu itu 75 juta, nilai jaminannya itu ratusan juta, mungkin sekitar 8-10 kali dari nilai yang Mbak Niluh ajukan, dan itu ditolak. Pengajuannya ditolak. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana kita tanpa jaminan gitu loh. Oke, sayangnya jadi ada beberapa cara. Nah, untuk bagaimana cara mendapatkan konsumen secara teratur. Mendapatkan konsumen secara teratur dengan cepat dan tepat. Satu, kalian harus tahu apa yang kalian jual. Kalian harus punya product knowledge. Makanya tadi Bu Niluh terus menyampaikan fokus kepada apa yang ada di desa kalian. Jangan fokus apa yang ada di Jangan fokus apa yang ada di samping kalian. Misalnya tetangga, misalnya jualan boba nih. Kalian ikutan jualan boba. Tetangga jualan boba dengan harga 10.000, kalian hantam dengan harga 8.000. Gitu loh. Itu buat Mbak Niluh bukan sebuah usaha yang bijak gitu loh. Karena dia akan rentan. Akan rentan nanti kedatangan boba yang harganya 6.000 gitu loh. 4.000, bahkan gratis. Kalau dia punya modal banyak, 100 gelas boba gratis free gitu kan. Nah, udah nangis tuh kita kan gitu loh. Jadi karena harus tahu apa yang kalian lakukan. Apa yang ingin kalian jual, ingin kalian promosikan. Karena kalau nggak gitu, customer akan nanya gitu loh. Kamu nih tahu nggak sih apa yang kamu jual gitu loh. Nah, kenapa tadi Mbak Niluh menyampaikan satu hal? Karena Mbak Niluh ingin kalian fokus.
kami fokus di sepatu. 20 tahun kami tetap berada di sepatu. Walaupun kami mengerjakan karya-karya lain, misalnya tas, dompet, gantungan kunci, dan lain sebagainya, itu serta-merta adalah apa ya, hal yang melengkapi. Jadi nggak ya tiba-tiba Mbak Nilo di sini sekarang jualan pipa cantok gitu loh. Nggak ada hubungannya gitu kan. Tapi Mbak Nilo akan mempromosikan tipa-tipa cantok yang kalian jual gitu loh. Jadi apa namanya, kalian harus fokus, harus konsisten, dan punya customer service yang keren. Jadi kalau customer misalnya kalian jualan, kalian akan bisa menyampaikan, misalnya kalian panggil misalnya customer kalian dengan sapaan kesayangan, misalnya ibu-ibu panutan kami, hari ini kami sudah menyelesaikan kain tenun dengan motif pagar yang sudah bisa pesan kembali, harganya sekian, pengiriman dengan apa, kami tunggu pesanan ibu di nomor HP sekian, gitu kan. Di bawahnya langsung ucapkan terima kasih. Walaupun dia nggak belanja, kalian tetap harus ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak ya Ibu atas cinta dan support Ibu kepada karya Semeton Bali gitu misalnya. Nah, setelah itu baru kalian follow up. Oh, yang nge-like ini siapa ya gitu kan? Oh, ada yang nge-like nih gitu kan? Atau ada yang komen nih, walaupun mereka misalnya hanya sekedar komen misalnya bagus, cantik dan lain sebagainya. Tetap di komen. Terima kasih banyak. Karena kalian nggak tahu hari ini beliau komen, besok dia beli. Gitu. Iya, betul. Jadi caranya untuk mendapatkan pelanggan dengan cara teratur itu adalah ya satu, kalian tahu apa yang kalian mau jual. Kedua, pelayanan pelanggan yang berkelas. Tidak harus dengan mahal, tapi cukup dengan kata sapaan, keramahan yang natural, tidak dibuat-buat gitu kan. Terus buka atas kritik. Jadi kalau kita dikritik itu, kalau kita defensif, kalau kita reaktif, kalau kita ngeles gitu kan, misalnya melawan gitu kan, itu sudah pasti akan kehilangan pelanggan. Dan kehilangan pelanggan-pelanggan lainnya, karena customer itu nggak suka kalau dilawan. Itu terkait karya produk yang kita jual ya gitu kan. Tetap kasih alasan mengapa terlambat, mengapa seperti ini, tapi tetap kasih solusi, akan kalian perbaiki kesalahan tersebut gitu kan. Nah, keempat adalah komunikasi. Jadi kalian harus secara rutin berkomunikasi dengan pelanggan. Jangan cuma pada saat belanja aja dibilangin terima kasih. Tapi pada saat misalnya hari-hari biasa, usaha kalian berjalan lancar, kalian lupa sama mereka. Siapa tahu mereka lagi kangen memerlukan sapaan. Oh, nggak disangka-sangka disapa loh sama Bu Kadek. Duh, inget Bu Kadek sama saya gitu kan. Otomatis ada kemungkinan dia akan nanya, Bu, ada koleksi kebaya baru apa hari ini Bu? Gitu kan. Padahal kita nggak maksudnya jualan. Kita bermaksud hanya menyapa untuk menyampaikan we care gitu kan. Kami peduli loh. Kami juga rindu sama kalian loh gitu kan. Karena kan jualan itu tidak hanya sekedar apa namanya ya, fulus belaka, cuan saja gitu kan. Jadi ada cara. Nanti setelah lomba ya kita akan baik lagi ya. Seperti ini sangat seru Ibu, dan ada 2 chat yang Pak Wiguna, ini waktunya sudah berakhir sebenarnya Pak Wiguna. Ada mau bertanya tidak Pak Wiguna? Bagaimana ini Bu Nilo? Ini saya juga agak bingung nih, karena masih ada pertanyaan yang sepertinya di kolom chat juga pertanyaan hampir sama gitu ya. Tapi ya oke lah, saya kasih satu kesempatan Pak Wiguna. Tapi tidak boleh lama-lama ya Pak. Ini sumber yang kedua yang sudah bersiap-siap untuk masuk ini. Baik, silakan Pak Wiguna. Ini dosen dari Undiksa juga Ibu Nilo. Ya, terima kasih Bu Ira, terima kasih Bu Nilo sudah bisa hadir di kesempatan ini. Mungkin sebenarnya saya mau sharing Ibu, jadi mungkin nanti bisa ke depan mungkin bisa kolaborasi atau mungkin bisa nanti bisa kerjasama gitu Bu ya. Jadi sebenarnya yang dosen di jurusan Teknik Informatika sedang belajar untuk mengembangkan sebuah startup Bu. Jadi startup yang kita kembangkan itu bernama Ganesha Inovasi Teknologi ya, di mana main bisnis kami itu sebenarnya mengembangkan
aplikasi berbasis augmented reality dan virtual reality. Namun salah satu produk yang sudah kami kembangkan itu adalah kami sebut namanya Lon AR, Bu, atau kita panjangkan Lontar gitu ya. Jadi Lontar ini adalah kombinasi kriya prasi, Bu. Jadi prasi itu adalah lontar bergambar yang kemudian kami berikan edit value dalam bentuk augmented reality gitu. Jadi mungkin kalau adik-adik boleh dibantu share, mungkin saya bisa lihatkan sedikit dari sisi produknya gitu. Karena yang tadi mendengar bahwa Ibu sangat concern dengan local genius Bali gitu ya, bagaimana kita bisa mempromosikan produk-produk yang ada di Bali untuk bisa dijual gitu ya, kalau bisa di dalam negeri maupun di mancanegara, sehingga mungkin ini bisa salah satu yang mungkin bisa dibantu dipromosikan gitu, karena kebetulan juga kami sedang mengembangkan produk yang berkaitan dengan lokal jenis Bali, yaitu dengan lontar bergambar atau prasi. Mungkin adik mahasiswa boleh saya dijadikan host sebentar aja untuk memperlihatkan sedikit. Kalau Guru Sugilanus ada di sini, keren ini. Katanya dijadikan host, co-host ya, biar mungkin bisa share screen produk apa gitu ya yang bisa. Co-host boleh. Untuk bisa share screen. Ya, co-host. Sudah Pak Wiguna, co-host belum? Iya, jadi mungkin bisa bekerja sama, ya betul, berkolaborasi ya, antara ada perkembangan teknologi gitu ya, dengan produk-produk yang dimiliki oleh Ibu Niluh gitu, mungkin nanti bisa saling berbagi atau sharing gitu ya. Lah, ini malah hilang Bapak Wiguna nih. Bagaimana Ibu tanggapannya Ibu Niluh? Mungkin sedikit saja ya Bu ya, karena saya mohon maaf ini masalah waktu, jadi sedikit saja tanggapannya mungkin Ibu terkait dengan untuk lontar dengan Wiguna, nanti mungkin kita bisa duduk bareng lagi. Apakah Mbak Niluh yang ke Beleleng atau nanti kita Ibu harus kebetulan tim kami ada di Denpasar sebenarnya Ibu. Kebetulan itu juga mantan mahasiswa nih, yang kami ajak juga. Kalau lontar Niki bisa juga nanti ditemani dengan Guru Sugilanus nih. Karena kalau bicara lontar kita tidak lepas dari peranan Guru Sugilanus sebagai budayawan, juga sebagai apa namanya. Nah ini kebetulan dibuat lontarnya oleh mahasiswa kami gitu. Tapi sebenarnya kami berusaha untuk mengajak UMKM yang pengrajin prasi gitu, sehingga nanti ini dikombinasikan dengan augmented reality. Jadi mereka menggunakan aplikasi di handphone mereka, baik di Android maupun iOS. Kemudian ada teknologinya itu. Jadi kami mencoba untuk memberikan added value ke dalam sebuah prasi gitu, karena kami pikir mungkin ini bisa jadi apa namanya sarana untuk teman-teman di sebagai pengrajin itu untuk bisa ini Ibu, untuk bisa meningkatkan omsetnya. Tetapi ya dari sisi kami hanya tahu cara mengembangkannya gitu. Mengembangkan produk gitu, tetapi untuk penjualan dan sebagainya itu masih kurang sih gitu. Jadi mungkin akan banyak belajar. Nah kebetulan juga ini sudah di highlight oleh Kementerian Perindustrian, juga sempat juga di share di post realnya Kementerian Perindustrian ya yang seperti ini. Jadi cuman ya kami belum tahu nih cara bagaimana untuk biar meningkatkan. Harganya berapa ini? Kami 250 Bu, 210.000. Per satu karya seni ini? Per satu karya seni. Iya, siap Bu. Cuman kalau karena itu kelemahan kita itu di mengajak teman-teman UMKM gitu. Kalau misalnya itu bisa ditekan dari sisi pembuatan prasinya terutama, maka harga juga bisa ditekan. Nah, itu yang masih belum bisa kami lakukan, karena kemarin itu masih kami kembangkan sendiri bersama mahasiswa seperti itu. Ini dilukis kan? Yes, benar Bu, dilukis Bu. Aplikasinya baru kita kembangkan berbasis Android sementara ini. Oh, berbasis Android. Ya. Ya, kalau untuk urusan harga itu ini adalah sebuah karya seni ya. Jadi kalau tekan menekan itu sih buat itu nggak sarankan ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana cara
mempresentasikan dia itu menjadi sebuah karya yang berkelas gitu kan. Kalau misalnya sepatu Nilo Jelantik contohnya gitu kan, memang tidak ada relevansi dengan lontar ya, karena lontar adalah sebuah karya yang memang sudah turun temurun dari nenek moyang kita. Ini sepatu kan tempatnya di kaki gitu kan. Ya. Tapi bagaimana kita membuat ikatan yang begitu erat dengan pelanggan, memiliki kedekatan yang begitu militan dengan pelanggan. Jadi pelanggan-pelanggan Nilo Jelantik itu militan banget gitu loh. Siap. Militan banget dan sudah hampir 20 tahun menemani perjuangan kami. Jadi kalau misalnya Wiguna dan Kadek kan tahu kan, Mbok kan tidak hanya sekedar jadi tukang sepatu, tapi juga Pak di sisi gitu kan, sering marah-marah gitu kan, dan selalu dan kami ikuti Bu. dan berpotensi untuk menggerus usaha sebenarnya. Karena pengusaha itu seharusnya tidak boleh vokal gitu kan. Pengusaha seharusnya tidak boleh banyak bicara, kerja aja gitu kan. Tapi kita mendobrak semua pakem-pakem itu, dan setelah 20 tahun we are still doing totally fine gitu kan. Memang sih agak capek gitu kan, tapi kita tetap ingin membawa pesan ini bahwa kalian berharga gitu loh. Bahwa kalian berharga dan kalian harus diperjuangkan. Salah satunya adalah lontar. Lontar ini artinya membawa pesan, membawa warisan dari dari leluhur kita. Ini nggak gampang gitu loh. Karena kalian harus membuat penelitian lagi, apa yang harus dibahas, apa yang nggak boleh ditulis, apa yang nggak boleh digambar. Dan ini kan seharusnya bisa menjadi, kemarin tuh bisa menjadi souvenirnya para pimpinan negara di G20 ya nggak? Iya Bu, cuman kami nggak tembus ke sana Bu. Kan Dari handling. Nah itu masalahnya, makanya kan sekarang ini kan it is not about channeling anymore gitu loh. It is about bahwa dunia itu sudah terbuka, bahwa bukan tentang siapa yang kamu kenal di sana, siapa yang kamu tahu di sana, pejabat mana yang bisa nenteng kamu ke ruangan-ruangan representasi itu. Kita sekarang melawan dengan cara kita. Kita gunakan dunia yang terbesar. Kita gunakan ruang yang paling besar, yaitu ruang rakyat. Kalau ruang rakyat kita sudah gunakan, pejabat pasti noleh. Sama seperti Mbok Niluh belum bisa menggunakan ruang-ruang di dalam sistem tersebut untuk menyampaikan apa yang menjadi hak rakyat. Salah satunya adalah lontar ini dengan haknya, di mana dia berhak untuk dikembangkan, berhak untuk dipromosikan, berhak untuk diperkenalkan, berhak untuk dibukakan jendelanya secara tidak hanya nasional tapi juga internasional, ya kan? Gitu loh. Belum. Tapi kita sudah menyuarakan itu dan didengar gitu loh. Apalagi kalau kita menyuarakannya dari dalam sistem. But this is not the time yet. Itu sabar, yang itu bisa nunggu. Sekarang kita harus tetap gerak. Kita gerak cepat. Kita nanti ketemu, kita buatkan presentasinya seperti apa. Bukan Mbak yang bikin ya, kamu yang bikin ya. Kan kamu yang bikin presentasinya. Apakah nanti packagingnya harus direvisi? Apakah packagingnya harus diperbaiki? Apakah penggunaan kata-kata dalam kartu ucapannya harus ditambahkan dengan misalnya 3 bahasa Inggris, bahasa Jepang, atau misalnya bahasa Bali dan lain sebagainya, atau dengan bahasa Sanskerta, karena yang kamu perlihatkan tadi kan gambar. Ya. Mungkin bisa dibuatkan juga tulisan tulisan Sanskertanya. Gitu loh. Pakai aksara gitu ya Bu ya. Ya, jadi apa yang tersirat di dalam gambar yang kamu sudah jadikan augmented reality itu gitu loh. Ya. Oke. Oke, nanti ketemuan, nanti atur janji sayang. Mbok yakin ini mudah-mudahan Mas Menteri Sandiaga Uno dan Mas Komut Wisnu Tama, mudah-mudahan kalian ada yang menyampaikan atau kalian lagi nonton. Nanti aku telepon ya Mas, ini ada karya keren banget Mas dari Anabi dan sudah digabungkan dengan teknologi, keren banget Mas. Seharusnya mereka ada loh di G20 kemarin Mas. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Ulangi lagi ya. Terima kasih Bu Nilo ya. Sepertinya karena saya mohon maaf sekali ini
mengakhiri ya. Jadi sebelum kegiatan diskusi atau termin yang pertama ini kita akhiri, saya mohon closing Saya statement. boleh minta nomor HP-nya Ya, Kadek ya. ya, boleh, boleh. 082 082 236 236 067 067 235. 235. Wiguna, tolong nomor HP-mu sayang. 08193 Mahasiswa tolong dicatat. 08193 6-nya 4 kali 6-nya 4 kali 542 itu. 542. Oke. 4-nya kok agak gini, agak pelan. Oke. Anak-anak, ini nomor HP Ibu Nilu tolong dicatat. Jadi Kadek dan Wiguna juga mohon dicatat. Ya. Sampaikan ke ke partnermu, kita ketemuan ya, Wiguna ya. Kita atur waktu, mudah-mudahan bisa sebelum akhir tahun ya. Soalnya Siap, jadwalnya lumayan rempong ini. Ya, ya. Siap. Jadi nomor HP Mbak Nilu adalah di 0817 Ya, 567 ya. 888. Cantik sekali nomornya. Baik. Terima kasih. Sayang. Oke, terima kasih. Banyak anak-anakku. Saya mohon ada closing statement Ibu dari Ibu Nilo untuk adik-adik kita dan atau peserta webinar yang ada di sini. Silakan Ibu Nilo. Closing statement dari Mbak Nilu sangat sederhana. Kalian harus menyadari, harus memahami bahwa desa tempat kita dilahirkan adalah juga nantinya desa tempat kita pergi, gitu kan. Kecuali kalau kita merantau ya. Jadi mohon banget kepada anak-anak di sini, Mbak Nilu mohon agar bisa nantinya menghubungi orang tua kalian, dan membangun romansa itu kembali, menanyakan, Mak, Pak, apa sih yang memberi aku makan selama ini hingga aku bisa kuliah dan mengikuti webinar ini dan kuliah bersama Ibu Kadek dan juga Pak Wiguna. Jadi kalian harus tahu itu, dari sana kalian akan bisa menggali potensinya. Walaupun sekarang lagi anggot-anggotan, nggak mood gitu kan, karena masih baby gitu kan, masih remaja kan, tapi kalian harus tahu sejarah itu tidak ditulis oleh orang-orang yang nggak mau menjadi bagian dari sejarah tersebut. Ya, Mbak Niluh baru ngomong sekarang ini udah umur 47 sayang, gitu loh. Udah belasan tahun mengajar, sudah puluhan tahun berkarir, dari umur 6 tahun, 5 tahun bekerja, berdagang, jadi dari TK besar sudah mendagang di Peken gitu kan. Nah, tongkat estafet ini Ibu berikan sekarang ke kalian dan Ibu percaya kalian mampu, kalian keren, kalian kuat, jauh dari perantauan, jaga kesehatan, ditunggu presentasi kerennya untuk nanti kita bersua di competition nanti, dan Merilu minta tolong nanti Pak Wiguna menjadi salah satu juri ya. Iya, betul. Nodong. Nanti barterannya tak endorse nanti lontar. Oh, siap. Gratis loh. Oke, sayang ya. Kadek juga kalau ada usaha sampingan di rumah, misalnya mendesain, kerajinan dan lain sebagainya, please let me know. Mbak Nilu akan promosikan. Itu cantik sekali alpakanya tuh, cantik banget. Jasa juga cantik ya. Jadi kita saling menguatkan, kita saling mensupport, dan percayalah bahwa kalian tidak sendiri. Oke. Luar biasa. Baik. Oh, ini ada tepuk tangan kedengaran semua nih, sepertinya meriah sekali ya tepuk tangan hari ini. Terima kasih Ibu Nilo, luar biasa sekali. Ada beberapa yang saya kutip juga dari Ibu Nilo, dari desa untuk dunia, dan juga ada sejarah itu ditulis dari orang-orang yang mengalaminya dan yang tentunya yang mau berjuang ya. Baik, terima kasih Ibu Nilo atas waktu pengalaman yang sudah di-sharing pada saat ini, dan rekan-rekan yang kami hormati,
sekali lagi mungkin untuk penutup saya akan memberikan sedikit simpulan tentang kegiatan atau materi yang sudah kita bahas hari ini mengenai vokasi industri. Bahwa vokasi industri itu dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di pasar global dengan etos kerja yang baik. Jadi jika hal itu sudah terwujud, maka perekonomian bangsa akan menjadi maju dan pendidikan akan semakin tepat sasaran. Inilah saatnya membangkitkan semangat generasi muda dan meningkatkan perekonomian Indonesia dengan berfokus pada pengembangan keterampilan dan juga teknologi aplikatif. Saya Kak Dewi Rahyuni akan menutup sesi ini dengan mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Nilo yang telah berkenan berbagi banyak hal kepada kita di sini. Tidak lupa saya mohon maaf jika dalam rangkaian kegiatan sesi pertama tadi terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan.